Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Baik ya? Yuk kita ke Komisi Anak Hosana. Nah, langsung pimpin kita berdoa dulu ya, berserah kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita lipat tangan kita tutup mata kita, lalu akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau sangat memberkati kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami, hati kami, agar kami boleh mendengarkan dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ketika pagi hari kita bangun pagi, kita dapat melihat semua ciptaan Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Nah sekarang langsung ajak kalian, yuk kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, biarlah cinta kita kepada Tuhan terus bertambah dan kita semakin taat untuk melakukan firman-Nya. Nah adik-adik, kita harus selalu bersukacita karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah sekarang langsung ajak kalian untuk memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Hati Senang. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, ye ye. Hati senang, ye ye. Hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senang biasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, biarlah kita selalu mengucap syukur akan segala perkara yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Adik-adik, sejak kita kenal Tuhan Yesus, kita tidak boleh lagi takut ya. Kita harus berani karena Tuhan selalu menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita pujikan pujian ini. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Di mana? Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Nah adik-adik, di dalam nama Yesus pasti selalu ada kemenangan. Jadi kalian tidak perlu takut ya. Selalu percaya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu akan pimpin kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyatakan kasih kami melalui pujian. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Bila cerita ini boleh menguatkan kami, boleh membuat kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami sebagai manusia. Tuhan, pakai kami, tutup bungkus kami, biarlah Roh Kudus boleh tolong kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, ingat ya, minta tolong papa mama atau keluarga kalian untuk mentransfernya ke rekening di bawah ini. Lalu tunggu ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Hai adik-adik. Hari ini gak kerasa, sudah 7 minggu kita belajar mengenai hukum Taurat. Nah, di minggu ini kita sudah sampai pada hukum Taurat yang ke-7 yang berbunyi jangan berzina. Yuk, kita dengarkan cerita Lose. Jangan lupa siapin Alkitabnya. Jangan lupa juga dengerin dan siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar mengenai hukum Taurat Allah yang ke-7 yang berbunyi jangan berzina. Pada hukum yang ke-7 ini kita dituntut menjadi setia dan juga menjaga atau melindungi kesucian kita, memastikan bahwa ada kemurnian di dalam hati kita, dalam apa yang kita katakan dan bagaimana kita bersikap. Apa sih yang dimaksud dengan melindungi kesucian di dalam hati? Hati adalah apa yang ada di dalam, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kehendaki. Ketidaksetiaan dimulai dari dalam, dengan memikirkan hal yang kotor dan menginginkan untuk melakukan hal-hal yang cemar. Nah, sekarang di dalam perkataan, bagaimana cara kita menjaga atau melindungi kesucian kita di dalam perkataan? Yaitu kita tidak boleh mengatakan atau memikirkan pikiran yang tidak baik, seperti kata-kata yang kotor atau lelucon-lelucon yang kotor. Selain tidak boleh mengatakannya, kita pun tidak boleh mendengarkannya. Biasanya kata-kata yang kotor itu ada di sekitar kita, ada di sekolah atau juga ada di televisi. Kemudian kita juga harus suci di dalam tingkah laku kita. Kita memperlakukan tubuh kita adalah bagian dari tingkah laku. Mari kita pikirkan bagaimana kita menggunakan mata kita, atau bagaimana kita menggunakan tangan kita, juga menjaga anggota tubuh kita lainnya. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Jenis lain dari perilaku yaitu menjaga cara kita berpakaian. Sudahkah kita berpakaian yang pantas? Bagaimana cara kita berpakaian bisa menolong atau malah merusak kesucian kita atas apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita berbuat.
kita harus berpakaian sederhana dan sopan, supaya melindungi diri kita dan menjaga kesucian dari tubuh kita. Rok atau atasan yang terlalu pendek bisa menjadi tidak sopan. Kita tidak dapat memakai pakaian yang bergaya dan terlihat bagus tanpa menjaga kesopanan, atau malah mengakibatkan tubuh kita menjadi tercemar. Siapa sih suami istri pertama di dalam Alkitab? Yaitu Adam dan Hawa. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka memiliki pernikahan yang sempurna. Mereka saling mencintai dengan sempurna. Rencana Allah bagi pernikahan adalah untuk suami dan istri agar tetap berada di dalam pernikahan sepanjang hidup mereka, bahkan sampai salah satu dari mereka meninggal. Tuhan menciptakan satu orang laki-laki hanya untuk satu orang perempuan. Jadi, pasangan suami istri dituntut untuk setia dan menjaga kesucian mereka. Karena semua orang adalah orang berdosa, maka banyak suami dan istri yang saat ini tidak tetap tinggal di dalam pernikahan, tetapi malah bercerai. Tuhan berkata bahwa Tuhan membenci perceraian. Tuhan mau suami dan istri bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang ada di dalam keluarga mereka. Perintah ini memberitahu kita bahwa rencana Allah bagi suami dan istri adalah untuk setia satu sama lain sampai sepanjang hidup mereka. Belajarlah mulai dari sekarang bagaimana kita harus menjadi orang yang setia dan juga menjaga kesucian dalam hati, perkataan, juga di dalam perilaku. Allah tidak memberikan kita 10 perintah untuk membuat hidup kita sulit, tetapi untuk melindungi kita dan membuat hidup kita lebih baik dengan mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup. Jangan lupa ya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 14 yang berbunyi, jangan berzina. Nah, adik-adik sudah tahu kan bagaimana cara menaati hukum Taurat Allah yang ketujuh? Dengan setia. Setia bukan di mulut saja, tapi setia di hati juga. Jangan lupa ya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-14. Nah, kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami mengenai hukum Taurat Tuhan yang ketujuh. Ajarkan kami menjadi anak yang setia. Ajarkan kami, meskipun kami masih kecil, tapi kami dapat memancarkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah!